Nama saya Siti Fatima Putri. Nama saya Rifki Rifko Arana Yasid. Nama saya Randy. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Dadah. Rifka Putri, boleh nggak aku nanya tentang mobilitas sosial? Boleh dong. Udah yuk langsung aja ke pertanyaannya. Yuk. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal? Ini kan contohnya adalah konteks masyarakat Indonesia. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status atau posisi seseorang dalam masyarakat tanpa mengubah kelas sosial atau strata ekonominya. Contohnya seorang guru yang pindah mengajar dari sekolah A ke sekolah B, atau seorang karyawan yang berpindah posisi dengan tanggung jawab sama di perusahaan lain. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan dua faktor yang dapat mempercepat mobilitas sosial seseorang. Faktor yang pertama yaitu pendidikan, yaitu pendidikan lebih tinggi memberikan kesempatan kerja yang lebih baik sehingga individu bisa naik status sosialnya. Yang B yaitu keterampilan dan jaringan sosial, memiliki keterampilan khusus dan jaringan yang luas membuka peluang untuk mendapatkan posisi yang lebih baik atau berwirausaha. Pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap mobilitas sosial di Indonesia? Globalisasi membuka akses terhadap pasar global dan teknologi sehingga peluang kerja baru muncul. Selain itu, arus informasi dan pendidikan yang lebih mudah diakses memungkinkan individu mendapatkan wawasan dan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan status sosial mereka. 4. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh kelompok marginal dalam melakukan mobilitas sosial di Indonesia? Akses terbatas ke pendidikan dan kesehatan, kelompok marginal seringkali tidak memiliki akses ke layanan dasar yang berkualitas, diskriminasi sosial dan ekonomi, stigma atau ketidaksabaran sistematik membuat kelompok marginal sulit mendapat pekerjaan layak. Kurangnya modal dan jaringan, hambatan ekonomi dan minimnya dukungan sosial membuat mereka sulit memulai usaha atau berpartisipasi dalam ekonomi formal. Yang kelima, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong mobilitas sosial di Indonesia? Penyediaan pendidikan dan pelatihan kerja, program beasiswa dan pelatihan vokasi mendorong peningkatan keterampilan masyarakat. Kebijakan afirmatif, pemerintah menjalankan program afirmatif seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan KIS, Kartu Indonesia Sehat, agar kelompok rentan bisa berpartisipasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi, infrastruktur yang memadai membuka akses daerah terpencil ke pasar dan peluang ekonomi baru. Yang keenam, apa perbedaan antara mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas intergenerasi? Berikan contoh masing-masing. Mobilitas vertikal ke atas, perpindahan status atau status sosial seseorang dari tingkat rendah ke tingkat lebih tinggi dalam satu generasi. Contoh, seorang anak buruh menjadi manajer di perusahaan. Mobilitas intergenerasi yaitu perubahan status sosial antar generasi, yaitu perbandingan antara status sosial orang tua dan anak. Contoh, anak dari keluarga petani yang berhasil menjadi dosen atau profesional di kota besar. Terima kasih Reva dan Putri. Berikut pengertiannya. 8G Kelompok 7 IPS Bentuk-bentuk Mobilitas Sosial, Senin 28 Oktober 2024. Pengertian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perubahan status sosial individu atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Ada beberapa bentuk mobilitas sosial yang umumnya dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Berikut adalah penjelasan detailnya. 1. Mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal mengacu pada perubahan status sosial yang sifatnya naik atau turun dalam hierarki sosial. Mobilitas vertikal naik atau social climbing, yaitu individu atau kelompok naik ke posisi sosial yang lebih tinggi. Contohnya seorang yang awalnya bekerja sebagai karyawan biasa kemudian naik menjadi manajer atau pemilik perusahaan.
Mobilitas vertikal turun atau social sinking, yaitu individu atau kelompok turun ke status sosial yang lebih rendah. Misalnya seorang manajer yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan harus bekerja di posisi yang lebih rendah atau beralih menjadi pekerjaan dengan penghasilan lebih rendah. 2. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam tingkat sosial yang sama. Perubahan ini tidak mengubah status sosial secara drastis, tetapi terjadi perpindahan posisi atau lokasi. Contoh, mobilitas horizontal. Seorang guru pindah mengajar di sekolah lain tanpa perubahan status atau jabatan. Meskipun ada perubahan tempat kerja, kedudukannya sebagai guru tetap sama. 3. Mobilitas intergenerasi dan antargenerasi. Selain mobilitas vertikal horizontal, mobilitas sosial juga bisa dibedakan menjadi mobilitas intergenerasi dan antargenerasi. Mobilitas intergenerasi, perubahan status sosial yang terjadi dalam kehidupan individu selama satu generasi. 4. Mobilitas geografis. Mobilitas ini melibatkan perpindahan seseorang atau kelompok dari satu lokasi ke lokasi lain yang berbeda wilayah geografisnya. Meskipun umumnya tidak menyebabkan perubahan status sosial, perpindahan ini sering membawa perubahan dalam pola interaksi sosial, peluang ekonomi, dan budaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial antara lain pendidikan, yaitu pendidikan yang lebih tinggi memberikan peluang mobilitas yang vertikal naik. Ekonomi, tingkat ekonomi atau kesempatan ekonomi yang terbuka mempengaruhi mobilitas seseorang. Perubahan sosial, perubahan besar dalam masyarakat seperti kemajuan teknologi juga memungkinkan terjadinya mobilitas. Kesimpulan, jadi kita mengetahui bentuk-bentuk mobilitas sosial di Indonesia yang terdiri dari 1. Mobilitas sosial vertikal, 2. Mobilitas sosial horizontal, dan 3. Mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial dapat membawa perubahan dan perbaruan dalam nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Mobilitas sosial juga dapat mendorong seseorang untuk lebih maju dan berprestasi.